Orang kalau belum dilahirkan kembali tidak mungkin melihat hal-hal rohani. Itu sebab kadang-kadang ada beda visi atau pandangan antara pendeta dengan jemaat. Mungkin jemaat itu belum dilahirkan kembali, lalu mulai memprotes, kerja apa ini pendeta ini? Ini buang-buang uang Pak Pendeta. Ya, tidak benar ini Pak Pendeta. Baru-baru ini ya ramai di Facebook itu saya lihat beberapa orang menulis mengkritik mengenai gedung gereja bangun besar-besar, termasuk itu proyek Patong ya, termasuk sekolahnya itu saudara ya. Lebih baik uang yang banyak itu dibagi-bagikan kepada orang miskin, kan lebih bermanfaat daripada bangun gedung gereja besar-besar. Tapi saudara, kata-kata semacam ini saudara ingat diucapkan oleh siapa? Ini bijak ya kata-katanya ya, kelihatan bijak ya. Daripada you boros-boros bangun gedung gereja besar-besar, mending uangmu bagikan ke orang miskin, lebih bagus kan? Bijaksana ya kata-katanya, tapi itu kata-kata siapa itu? Tahu enggak? Kata-kata siapa? Kata-kata Yudas Iskariot. Iskariot ya, Iskariot. Ketika seorang perempuan mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya ke kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima penghormatan pemberian itu dan mengatakan ini adalah tanda bagi penguburanku, karena dia akan mati, dikorbankan untuk dosa-dosa kita saudara. Tapi Yudas berkata, tidak baik pemborosan ini, lebih baik minyak ini dijual, harganya sangat mahal, lalu uangnya bagi-bagi kepada orang miskin. Tapi dalam otaknya sebetulnya bukan orang miskin yang diperhatikan. Kalau itu minyak dijual harganya mahal, taruh di kas gereja, dia bisa curi kas itu. Karena Yudas Iskariot ini adalah pencuri uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Kelihatan bagus ya, tapi orang yang membangun proyek-proyek semacam itu ya, mereka itu sudah bergumul ya. Sudah bergumul baik-baik, tanya kehendak Tuhan. Dan berdasarkan kehendak Tuhan yang jelas, mereka jalan. Ya, mereka jalan saudara. Yang bagi orang lain itu pemborosan, yang tidak melihat. Tapi bagi yang melihat beda saudara. Dan saya sendiri, saya anggap termasuk yang melihat ya. Masa engkau, ini orang Kristen ini perlu dirombak ini pikirannya yang tidak beres ya. Engkau kalau lihat jalan tol megah begitu ya, gini ya, Pak Jokowi hebat ya, bangun tol megah, wah kita bisa nikmati. Begitu enggak? Pasti enggak ada orang lihat tol yang sangat bagus, dia nikmati itu lalu kemudian mengkritik. Kecuali orang kayak Rocky Gerung itu otaknya kotor itu. Selalu hanya mengkritik saja kan. Ya itu orang otak kotor itu. Pemerintah kerjakan apapun yang baik dia selalu kritik, itu goblok itu. Ya. Anda lihat gedung tinggi besar, bukan punya Anda, punya konglomerat Cina misalnya. Tapi arsitekturnya bagus sekali. Misalnya katakanlah itu mall. Lalu Anda masuk ke mall yang begitu nyaman itu, lalu Anda lihat-lihat, walaupun tidak belanja, hanya cuci mata di sana. Tapi saudara menikmati itu. Saudara kagum tidak? Lihat mall yang besar. Kagum, memuji-muji. Hebat ini mall ini, arsitekturnya bagus sekali. Masuk ke dalam begitu nyaman. Ya. Anda lihat bangunan-bangunan di dunia ini, Anda luar biasa, tepuk tangan. Tapi kalau orang bangun gereja yang bagus, engkau kritik. Itu goblok sekali. Orang Kristen bangun gedung gereja dan arsitektur yang bagus, engkau malah kritik. Ini orang standar ganda ya, ini orang schizofrenik, orang gila ini. Banyak orang Kristen itu orang gila. Ini mirip ya. Untuk keluarga sendiri dia kikir setengah mati. Kasih uang sedikit setengah mati. Tapi untuk orang lain, dia royal kasih, bantu. Tapi untuk anaknya minta sedikit, tidak mau dikasih. Ini mirip, banyak orang Kristen jiwanya seperti itu. Ketika lihat gedung gereja bagus dan arsitektur bagus, mereka mengkritik. Mereka ngamuk-ngamuk. Lebih baik uangnya dipakai untuk orang miskin, bagi-bagi kepada orang miskin. Ya, untuk apa pemborosan ini begitu? Tapi ketika mereka melihat gedung yang bagus di luar sana, mereka kagum, mereka hormat. Ini goblok namanya.
Saya sendiri tidak dipanggil oleh Tuhan untuk membangun gedung besar-besar seperti itu. Ada orang yang mempunyai visi seperti itu. Ya, kalau saya sendiri kecil-kecil saja, yang penting bisa dipakai. Ya, tetapi tidak berarti orang yang membangun proyek besar dengan megah begitu lalu salah. Ya, di dalam sejarah gereja, arsitektur yang bagus itu adalah gedung gereja itu. Ada gaya Gerika, Yunani, ya, dengan tiang-tiangnya yang Korintians, ya. Ada gaya Gotik, Romawi yang sangat rumit itu arsitekturnya, tetapi sangat indah. Saudara coba Google. Saudara tahu Hagia Sophia yang sudah jadi masjid di Turki itu, yang punya kubah besar sekali, megah, indah sekali. Itu dulunya gereja Kristen itu. Kristen Ortodoks dibangun dengan sangat megah sekali dan kubah yang sangat bagus. Kubah itu bukan milik Islam itu. Kubah itu bukan milik masjid itu. Kubah itu bangunan gereja itu asal mulanya itu. Arsitektur gereja. Ya, itu Hagia Sophia itu yang kemudian jadi masjid sekarang diambil alih oleh orang Islam, dulunya gereja dan arsitektur sangat bagus, sangat indah. Jadi dalam sejarah itu Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia setuju dengan penghormatan kepada kemuliaannya dengan bangunan yang indah dan bagus dan arsitektur yang bagus. Ya, tapi engkau mengkritik, menghina semua sejarah itu, lalu kalau ada orang membangun gedung gereja dan arsitektur bagus sekali sekarang, lalu Anda mengatakan lebih baik uangnya dipakai untuk bagi-bagi kepada orang miskin. Ini mirip dengan pernyataan Yudas. Nah, orang-orang, kembali kepada masalah kelahiran baru, orang-orang yang belum dilahirkan kembali sulit melihat pekerjaan Tuhan. Dia akan selalu menjadi pengeritik. Lihat kita bersemangat penginjilan, dia kritik, untuk apa penginjilan terus? Yang paling penting itu pemuritan katanya. Kelihatan bijaksana, ya. Memang pemuritan penting, mendidik orang Kristen dan doktrin yang benar itu penting sekali. Tapi tidak berarti penginjilan tidak penting. Engkau kalau tidak penginjilan, bagaimana bisa pemuritan? Kan penginjilan dulu baru pemuritan, kan? Apa itu dikritik, ya, metode penginjilan seperti ya, evangelism explosion, ya, atau metode-metode lain, ya. Untuk apa PI terus? Yang paling penting pembinaan. Ini cara-cara setan, saudara. Ini mirip orang-orang yang tidak melihat kerajaan Allah. Ini pernyataan yang bagi saya itu pernyataan-pernyataan yang schizophrenic, yang gila. Kalau saya menghargai semua. Orang semangat penginjilan saya puji, saya acungkan jempol, saya kasih semangat. Orang semangat mengajar firman Tuhan yang benar, saya acungkan jempol. Orang bersemangat memuliakan Tuhan dan bangun gedung gereja dan arsitektur yang indah sekali, saya acungkan jempol. Orang bersemangat di dalam mandat budaya, jadi orang Kristen yang berpolitik, terjun di politik, memuliakan Tuhan di sana, saya dukung orang semacam itu. Jangan jadi orang Kristen schizophrenic, saudara. Tuhan bekerja di segala bidang, kita tidak tahu, saudara. Jangan engkau bertindak seolah-olah engkau Tuhan. Engkau mengkritik pekerjaan Tuhan di satu bidang, lalu meninggikan yang lain. Ini namanya orang Kristen schizophrenic. Tahu schizophrenic, ya? Terpecah belah, disintegritas jiwanya. Orang gila. Dukunglah semua, doakanlah semua pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kecuali orang bangun proyek besar-besar, tapi dengan motivasi yang tidak beres. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini pasti kita harus kritik, ya. Bila perlu harus dikutuk, ya. Saya sendiri punya ambisi besar untuk bukan gedung, ya, tapi buku dogmatika Kristen saya itu. Itu saya punya ambisi besar itu. Supaya di setiap perpustakaan pribadi orang-orang, buku saya ada di sana dan dipelajari. Untuk memberikan pengaruh kepada semakin banyak orang Kristen, saudara. Jadi saya punya ambisi besar untuk dogmatika saya. Nah, apa ini salah? Kalau kamu bilang salah, silakan, ya. Bagi saya ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan. Apapun, yang penting itu halal. Saya mau buku saya itu dipegang oleh sebanyak mungkin orang Kristen di Indonesia yang berbahasa Indonesia dan membaca itu, dan mereka mendapat pengaruh teologi yang baik, yang beres dari buku saya. Ini proyek, sesuatu visi raksasa yang saya punya. Maka ketika ada orang yang memborong buku saya untuk diberikan
secara gratis kepada orang yang nggak mampu, saya senang sekali. Bagi yang mampu, beli full, bayar harga penuh. Bagi yang mampu sedikit, pakai harga diskon. Yang nggak mampu sama sekali, kalau ada bantuan gratis, ya dapat gratis. Mahasiswa teologi dapat manfaat kan? Dogma 3 gratis. Saya punya ambisi besar untuk selama saya hidup ya. Saya akan terus memperjuangkan supaya buku ini dipakai, dibaca oleh sebanyak mungkin orang Kristen. Dan ini proyek raksasa di dalam pandangan saya. Anda mau mempersalahkan saya itu, mempersalahkan saya karena hal itu. Ya, kalau saya persetan ya, saya yang penting mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi jangan suka menjadi orang yang mengeritik ya. Tetapi doakanlah semua pekerjaan Tuhan yang benar. Bahkan pekerjaan Tuhan dan motivasi salah pun Paulus masih bersyukur loh. Ya, ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang benar. Ada orang memberitakan Injil dan maksud yang jahat, yang palsu. Tetapi Paulus berkata apa? Walaupun demikian, biar bagaimanapun aku bersyukur karena Injil diberitakan entah dan maksud benar maupun dan maksud yang palsu. Jadi saudara, yang kita perlu lawan dengan keras itu adalah ajaran sesat ya. Bukan mengkritik sesama Kristen yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dia sudah bergumul baik-baik. Kita nggak bergumul untuk itu. Maka jangan mengkritik. Ya, jangan sembarangan mengkritik. Jangan jadi Yudas Iskariot, saudara. Kalau saya mendukung semua ya, apapun itu, apologetika, mandat budaya, proyek-proyek besar untuk Tuhan, saya doakan, saya dukung kalau saya. Paling tidak saya berdoa untuk proyek-proyek semacam itu. Penginjilan, pengajaran firman Tuhan yang sejati, gerakan-gerakan Kristen yang baik, termasuk gerakan mandat budaya, politik, ekonomi, atau pendidikan, sains, apapun itu saya pasti dukung.